Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Revalja, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pembina pramuka dari SD Negeri 2 Sumberjo, Ibu Sherly SPD. Ibu. Setelah perkenalan tadi, mungkin langsung saja kita ke wawancaranya bersama Ibu Sherly. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Sebelumnya saya berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama saya untuk memenuhi tugas. Mungkin langsung saja Ibu ke pertanyaannya. Bagaimana sih susunan organisasi dan kepengurusan pramuka di sekolah ini? Apakah melibatkan guru, siswa, dan komunitas sekolah, Ibu? Baik Mas. Untuk susunan organisasi kepramukaan di sekolah, tentu saja ini kami melibatkan semua warga sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri ini bertindak sebagai Kamabidus yang ada di sekolah kami, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru berperan sebagai pembina, kemudian juga sebagai gugus depan. Kemudian siswa-siswi kami itu mereka sebagai peserta di pramuka ini, dan mereka dibagi menjadi dua, yaitu siaga dan penggalang. Untuk usia siaga itu berusia dari 7 sampai 10 tahun, kemudian untuk penggalang berusia dari 11 sampai 13 tahun. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan kedua aja untuk mempersingkat waktu. Sejauh mana sih efektivitas struktur organisasi yang ada? Apa saja kendala yang dihadapi Bu? Kami menilai struktur organisasi yang ada di sekolah ini sudah sangat efektif mendukung kegiatan kami yang ada di sekolah. Tentu saja sangat mendukung untuk pembentukan pendidikan karakter, kemudian keterampilan generasi muda yang ada di sekolah kami, karena semuanya disusun secara sistematis. Kemudian untuk kendala yang kami hadapi, ini biasanya komunikasi kami dari pengurus ke anggota. Kadang mungkin informasi yang sampai di anggota kurang jelas, jadi kadang terjadi miskomunikasi di antara kami. Kemudian untuk sarana dan prasarana ini tidak bisa kami tutupi, kami memang masih kurang dalam sarana dan prasarana, dan tentu saja nanti kedepannya pasti akan lebih kami perbaiki. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sih proses penyusunan program kerja pramuka dan materi apa saja yang diberikan kepada siswa sebagai pembina, Bu? Untuk penyusunan program kerja, pertama kami menyusun program kerja itu berdasarkan identifikasi dulu. Identifikasi kebutuhan dari program kerja itu sendiri, kemudian tujuan dari program kerja itu. Kemudian yang kedua, sebelum menyusun program, kami juga melakukan evaluasi dari program sebelumnya. Mungkin ada program yang perlu kami perbaiki lagi untuk program yang selanjutnya. Kemudian dalam penyusunan itu juga kami melakukan musyawarah, rapat kerja bersama dengan seluruh anggota pramuka. Kemudian kami juga pasti menentukan jadwal, kemudian menentukan anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir kami juga melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam penyusunan program kerja tersebut. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Metode apa yang digunakan pembina dalam menyampaikan materi agar lebih menarik, Bu? Metode yang kami gunakan ini tentu saja berbeda-beda, bervariasi agar anak ini tidak bosan, apalagi anak-anak kami ini rentang usianya masih kecil. Jadi kami yang pertama kami memberikan metode diskusi dalam pembelajaran, kemudian permainan edukatif, kemudian simulasi dan praktik langsung di lapangan, dan kami juga melakukan presentasi menggunakan multimedia karena fasilitas yang ada kami gunakan, kebetulan kami multimedia, jadi itu juga bisa kami gunakan untuk pembelajaran adik-adik kita di sekolah. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pembina memotivasi siswa agar aktif mengikuti organisasi? Tentu saja kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita di sekolah. Jadi yang pertama kita harus memberikan teladan yang baik. Saat kita menjadi teladan yang baik, tentu anak-anak kita juga akan menjadi
yang baik juga. Kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada adik-adik kita di sekolah. Penghargaan itu nggak harus yang hal besar, dari hal kecil pun bisa diberikan penghargaan agar anak-anak ini nanti bisa lebih termotivasi lagi dalam mengikuti kegiatan. Kemudian kita juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir, kami juga membangun kerjasama untuk menciptakan kekompakan antara guru, pembina, kamabigus, dan juga peserta di kegiatan kami. Baik Bu, langsung pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menanamkan nilai Trisatya dan Dasar Dharma dalam kegiatan dan kehidupan siswa, Bu? Untuk menanamkan dasar dharma dan trisatya, ini kita biasanya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari karena ini sangat dekat sekali dengan kita. Kemudian juga kita melakukan pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran pramuka. Kemudian kita juga melakukan praktek langsung di lapangan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan tentu saja selaku pembina dan Dewan Guru di sekolah ini juga kami tak lupa memberikan nasihat, kemudian motivasi kepada siswa-siswi kami agar mereka lebih meningkat lagi motivasinya. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir Ibu. Apa saja tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di era modern ini, Bu? Ya, di era modern ini tentu saja anak-anak itu sekarang sudah tidak lepas lagi dari gadget. Jadi kita bersaing dengan teknologi digital. Ini nggak bisa ditutupin lagi ya Mas ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini, anak-anak kami khususnya ini lebih tertarik dengan media sosial, misal TikTok, Facebook, Instagram, dan lainnya. Dan kemudian anak-anak kita ini juga sekarang suka main game online. Nah, dan mungkin hiburan-hiburan yang lain dibanding dengan kegiatan di luar ruang seperti pramuka yang harus panas-panasan di luar. Jadi menurut kami itu sih Mas. Oke Ibu, mungkin cukup pertanyaan atau wawancara. Saya ucapkan terima kasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk bisa wawancara bersama saya. Ini kami ucapkan juga terima kasih karena sudah memilih sekolah kami untuk bisa berbagi pengalaman. Kemudian semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, dan saya ucapkan semoga Mas kedepannya lebih sukses lagi dan semoga berhasil dan dengan hasil yang bagus. Baik Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya.